56 people have died. 16 million people across the north and east of the country are now in. The situation there is already very serious. Menewaskan lebih dari 130 orang di Cina hingga saat ini. Menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS dan juga MERS. Pada awal tahun 2020 ini, masyarakat dunia digemparkan oleh penyebaran wabah virus corona yang diduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Penyebaran virus ini sangat cepat. Jumlah kasus yang dilaporkan kian hari kian banyak, termasuk di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, pada hari Senin, tanggal 9 Maret tahun 2020, melaporkan bahwa jumlah temuan kasus corona bertambah sebanyak 3.948 orang, dan 202 kasus kematian dalam sehari. Awalnya, pemerintah Indonesia sempat menyatakan bahwa Indonesia bebas virus corona. Tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2020, Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa warga Indonesia belum ada yang positif terjangkit virus corona. Sontak, banyak pihak yang meragukan pernyataan tersebut dan bahkan ada yang menuding bahwa pemerintah menutupi fakta yang sebenarnya. Kita jujur apa adanya, nek datanya ya, nek datanya ndak ya ndak. Belum ndak ada jawaban. Iya, negatif semua. Sampai detik ini negatif semua. Ada datanya semua itu. Namun setelahnya, kasus demi kasus pun ditemukan. Awalnya dilaporkan ada 2 orang yang dinyatakan terkena virus corona. Dan pada tanggal 10 Maret tahun 2020, juru bicara pemerintah terkait penanganan virus corona mengumumkan. Total, ada 27 orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona. COVID-19 Indonesia bahwa jumlahnya bertambah sebanyak 8 kasus, artinya sampai dengan hari ini total pasien atau warga yang terinfeksi positif virus corona di Indonesia berjumlah 27 kasus. Ann Keur, dalam bukunya yang berjudul Genetic and Society, Sociology of Disease, menjelaskan bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Hal ini dapat kita amati saat ini. Bagaimana virus corona telah mengakibatkan ketakutan massal di tengah-tengah masyarakat. Harga komoditas barang seperti masker melambung, akibat melonjaknya permintaan pasar, dan aksi penimbunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan harga komoditas jahe pun ikut naik. Karena, sebelumnya ada pakar yang menyatakan bahwa jahe dapat menangkal virus corona. Dosen Sosiologi UNJ, dalam tulisannya yang berjudul, Wabah Virus Corona, dan Masalah Sosiologis, di media online Tempo, menyatakan bahwa virus corona menyebabkan terjadinya disorganisasi, dan disfungsi sosial. Kecemasan dan ketakutan masyarakat akan virus corona, menyebabkan terjadinya disorganisasi, yang mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Wujud nyata dari disorganisasi ini, berupa prasangka buruk, yang berujung pada diskriminasi. Virus corona telah menimbulkan sinofobia, pada warga keturunan China. Sebuah koran lokal di Italia melaporkan, ada seorang pria Filipina dilarikan ke rumah sakit karena diserang sekelompok orang. Para pengeroyok mengira, pria Filipina itu merupakan warga Cina, dan menuduhnya membawa virus corona ke Italia. Kasus lainnya, ada seorang anak laki-laki berdarah Cina-Itali. Ia dipukul dan ditendang, karena dituduh membawa wabah penyakit. Kemudian, virus corona juga telah menyebabkan terjadinya disfungsi sosial. Hal ini, membuat seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu, tidak mampu menjalankan fungsi sesuai dengan status sosialnya. Hal yang paling nyata bisa kita lihat di beberapa pemberitaan media, yaitu, reaksi para tenaga kesehatan yang takut terjangkit virus corona, saat mereka memberikan pelayanan pada pasien. Rasa takut ini membuat para tenaga kesehatan tidak maksimal, dalam menjalankan fungsi sosialnya. Contoh lainnya, individu sebagai homo socius mulai membatasi kontak sosialnya. Mereka, mulai enggan menolong orang yang sedang sakit. Padahal belum tentu positif terjangkit virus corona. Terjadinya disorganisasi, dan disfungsi sosial, akan memicu efek bola salju, atau snowball effect pada sektor kehidupan sosial lainnya, seperti pada bidang ekonomi.
Meskipun virus corona dikatakan tidak semematikan virus SARS, namun penyebarannya yang agresif membuat masyarakat dunia resah. Tidak bisa dipungkiri, virus corona berdampak besar pada perekonomian berbagai negara di dunia. Wabah virus corona diproyeksikan menciptakan kerugian ekonomi mencapai hingga 347 miliar dolar, atau sekitar 4.962 triliun rupiah di seluruh dunia. Dengan asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS. OECD memperkirakan bahwa dampak virus corona akan lebih buruk daripada krisis finansial tahun 2008. Di Indonesia sendiri, kehadiran virus corona telah memberi pukulan telak pada dunia penerbangan. Saat ini PT Garuda Indonesia sedang mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan rute penerbangan, menurunnya jumlah penumpang dan harga saham yang anjlok.